Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahid. Sekarang saya sebagai produk promotor di perusahaan Ispesi Indonesia atau yang lebih dikenal di Indonesia tuh Panah Merah. Nah, kebetulan sekarang saya sedang berada di daerah Nagrag, ditemani sama teman petani saya, teman petani kita juga. Kita mau ngobrol-ngobrol mungkin tentang gimana sih dunia pertanian di Indonesia. Oh ya lupa. Ya. Perkenalkan mungkin saya sekarang bersama Kang Dede. Kang Dede apa namanya Pak? Dede Ramlan. Kang Dede Ramlan. Ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kang tentang dunia pertanian sekarang gimana sih? Kan soalnya sekarang berbicara tentang dunia pertanian itu luas banget ya Kang. Dengan segala permasalahannya, dengan senangnya, dengan susahnya, banyak banget yang bisa kita obrolin. Nah untuk sekarang, menurut Akang nih permasalahan tentang dunia pertanian sekarang menurut Akang gimana nih? Begini mengenai ini ya kan. Kita sekarang di kebun buncis ya. Kadang petani itu kendalanya kalau menanam buncis itu pas pertumbuhan fase vegetatif, ya. si pohon itu pecah gitu. Ya. Nah itu penyebabnya apa itu? Nah kalau untuk pecah sendiri ya kan cracking sebutnya, biasanya ya. Pecah kan banyak sih cracking juga, ada yang di batang, di pohon. Nah untuk cracking di pohon sendiri di pohon sendiri ya biasanya si tanaman itu terlalu banyak makan kan, nggak beda kayak manusia kalau misalkan terlalu banyak makan. Kalau di Sunda sebutnya kemerkaan ya kan. Jadi mungkin ya si jaringan tanamannya terus membesar tapi nggak kuat. Makanya itu pecah. Biasanya kalau misalkan untuk si buncis sendiri berhubung dia bisa dia kan punya disebutnya tuh di bagian pakan tuh rizoma ya kan sebutnya tuh. Nah rizoma itu bisa mengeluarkan rizombium, bakteri baik. Nah untuk si buncis sebetulnya di awal tuh tidak terlalu perlu pemupukan yang ekstra. Yang penting ada aja untuk pertumbuhan nggak terlalu banyak. Soalnya dia juga udah bisa bikin produksi sendiri untuk pemupukannya kalau di buncis. Jadi mungkin solusinya untuk awal-awal supaya si pohon buncis tidak pecah, jangan terlalu banyak pemupukan gitu ya. Nggak beda juga kayak di tomat biasanya yang itu ya. Yang penting sih jangan terlalu banyak dulu aja di awal untuk pemupukannya. Ya. Oke, ini masalah persemaian ya. Misalkan apa itu menjadi awal kunci keberhasilan tanaman? Kan katanya harus dari persemaian dulu ya. Awal keberhasilannya. Itu harus seperti apa sih persemaian yang baik itu supaya nantinya kedepannya bagus gitu? Ya, pertanyaan yang luar biasa. Tapi takut salah juga sih jawabnya nih Kang. Nah untuk ini Kang, untuk persemaian ya paling penting mungkin sebelum nggak jauh di lahan juga ya Kang. Untuk di persemaian ya paling penting pertama ya pemilihan bibit yang baik. Tetap harus bibit yang paling baik dulu yang harus digunakan. Yang kedua yang paling biasa yang jadi masalah itu di media tanam kan. Media tanam itu biasanya paling riskan untuk menjadi pembawa penyakit. Yang untuk sekarang kalau pengen lebih aman untuk media tanam ya lebih baik menggunakan media tanam yang lebih steril. Contohnya pakai kokopit atau misalkan sekarang banyak jualan media tanam yang udah siap pakai. Nah paling pakai kayak gitu. Terus nah untuk pencegahan virus juga nih kan, kalau di cabai kan sekarang nggak ditimbun aja nih virus, di cabai juga kena. Hampir semua kayaknya. Hampir semua tanaman kena virus sekarang. Nah untuk yang paling aman sebetulnya sebelum pindah tanam itu harus ada pengendalian si kutu kebul, si trip ya biasanya, soalnya kutu kuat udah menyerang dari persemaian. Ya untuk pengendalian hama penyakit persemaian juga ya, tapi kita harus pilih mungkin untuk racunnya sendiri mana yang paling baik yang nggak terlalu menimbulkan efek negatif ke tanamannya di situ. Terus kalau bisa dengan luasan Akang sekarang berapa hektar yang dikelola sama si Bapak? Kalau saya pribadi sekitar 1 hektar, kalau punya si Bapak sekitar 3 lah. Nah kalau menurut saya pribadi, untuk sekitar 4 hektar, 5 hektar ke atas, petani minimal harus punya shelter sendiri Kang. Kenapa shelter tuh kayak greenhouse gitu ya. Nah jadi kalau misalkan sekarang greenhouse-nya, kenapa harus pakai greenhouse itu? Kan virus ada masa inkubasinya kan sampai kelihatan efek samping kuning-kuning gitu. Nah kalau misalkan pengen lebih aman lagi dari serangan virus, nah dari persemaian juga harus ada itu, kalau lebih enak harus pakai shelter. Soalnya mencegah si kutu kebul biar masuk di situ. Ya soalnya itu mencegah dari inkubasinya itu, soalnya inkubasi virus itu antara 20 sampai 30 hari kalau nggak salah. Berarti nggak begitu keserang langsung kuning, enggak berarti ya, jadi ada masa inkubasinya. Ya inkubasi dulu, jadi
si virus dari sebetulnya virus kan nggak bisa nular sendiri ya Kang. Iya. Kalau misalkan ada dari satu areal luasan wilayah ada satu tanaman yang kena virus, kalau misalkan dia sendiri nggak ada yang bawa dia nggak bisa nular. Nah ada yang nularinnya. Nah untuk masa penularannya itu setelah dibawa sama si kutu-kutuan itu ya biasanya ada interval sampai ke nggak langsung tusuk langsung gue nggak kayak makan cabai kan langsung pedes. Gitu. Iya berarti. Makasih Kang Wahid ya. Untuk ini ya apa? Sekarang petani keluhannya sih emang pupuk mahal gitu. Ya. Kemudian pestisida mahal gitu. Kalau benih gimana Kang? Kalau benih sih tidak terlalu gitu ya. Mudah-mudahan enggak Kang. Masih normal lah gitu, enggak kenaikan yang enggak terlalu tinggi gitu. Mungkin itu yang Ya, jadi kendala mungkin. petani. Saran Kang Wahid nih gimana untuk petani? Nah, mungkin sekarang berhubung dengan sarana produksi yang udah makin naik ya Iya, Kang, makin entah itu di pestisida, di pupuk, apalagi mungkin di tenaga kerja juga sekarang lebih mahal kan dari dulu. Ya. Terus harga juga sekarang kita istilahnya nggak bisa mastiin ya kan. Kalau panen pengen harga berapa nggak bisa mastiin kayak gitu, lebih sulit. Nah mungkin sekarang petani itu kalau menurut saya pribadi harus lebih jeli itu dari pemilihan tanaman kan. Terus kita harus juga kan sekarang banyak kita punya HP Android yang istilahnya cari informasi itu lebih mudah kan. Kita harus mulai sesuaiin, jangan asal mahal kita langsung ikut nanam kan, jangan terlalu nafsu ke penanaman ya. Kita cari-cari informasi tentang pola penanaman, terus ke petugas-petugas kayak saya juga kan istilahnya informasi penanaman di satu wilayah sama wilayah lain itu ada terus ya Kang. Nggak istilahnya nggak sama-sama terus ya. Usahakan pertama ya mungkin itu kita harus cari informasi, jangan pengen sama kayak orang. Kalau misalkan lagi mahal langsung terus nanam, jangan kayak gitu. Terus kedua ya kita jaga kualitas tanaman Kang. Kita ya mungkin jangan istilahnya percuma juga kalau harga mahal tapi tanaman kita nggak bagus. Nah itu mungkin di kualitas panen kita harus lebih sebagus mungkin. Yang terakhir mungkin kita gunakan kita bertani itu jangan asal mahal dipakai di obat, di benih, di pupuk itu. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan tanaman, kebutuhan wilayah. Jangan terlalu bernafsu aja. Kan memang petani kalau mindsetnya pupuk banyak wah nanti lebih bagus, berarti nggak menutup kemungkinan bagus itu ya. Iya, ya kita harus istilahnya sesuai dengan kapasitasnya aja sendiri-sendiri. Kan gitu aja sih Kang. Sementara alhamdulillah lumayan panas pembicaraan tentang pertanian. Emang kalau berbicara tentang pertanian itu nggak ada selesai-selesainya Kang. Betul banget, soalnya pertanian itu paling dibutuhkan, soalnya selagi manusia makan pertanian pasti tetap dibutuhin. Nah, tapi dengan keadaan sekarang ternyata pertanian itu nggak semudah yang dipikirkan orang ya kan. Banyak banget kendala, entah itu mungkin dari serangan virusnya yang luar biasa, ada buahnya disukain pasar tapi di pertemuannya banyak kendala dengan sekarang perawatannya lebih ekstra. Sedangkan dengan harga-harga pun sekarang harga sarana produksi yang udah semakin lama semakin naik. Ya mungkin harapan di kita ya sekarang mudah-mudahan dengan semakin naiknya sarana produksi kedepannya harga-harga juga bisa lebih aman ya Kang buat petani. Setidaknya stabil lah sesuai dengan pengeluaran biaya di kebun gitu ya. Nah mungkin nggak banyak juga sih yang bisa dibilangin tadi untuk terima kasih banget Kang Gede udah ditemenin ngobrol santai aja ya Kang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita juga bisa silaturahmi lagi ke depannya. Segitu aja dari saya, Wahid. Jangan lupa nonton lagi, mungkin kedepannya bisa silaturahmi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bertani sekarang.